Apa ini? Gulungan apa ini ya? Oh, poster beberapa rasi bintang yang semalam Kak Dara bawa ternyata. Aku baca-baca lagi deh. Bagus banget ya bentuk-bentuk rasi bintang ini. Ada rasi bintang biduk, rasi bintang kalajengking, rasi bintang salib selatan, dan rasi bintang Orion. Sudah deh teman-teman kelas 4. Maaf ya, aku keasyikan membaca poster rasi bintang ini. Lihat deh teman-teman, bagus ya bentuk dari rasi-rasi bintang yang ada. Aku suka banget ketika membahas rasi bintang ini loh. Soalnya aku kan emang tertarik dengan benda-benda langit sih. Sita, Adik di kamar, Kak. Bentar lagi adik ke situ ya, Kak. Nah, teman-teman, kita siap-siap yuk untuk belajar bersama Kak Dara. halo teman-teman kelas 4. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat dan juga tetap semangat ya. Oh iya, jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan dan latihan kalian ya. Serta jangan lupa berdoa agar semua ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selesai. Amin. Ngomong-ngomong, Sita udah selesai merapikan kamarnya belum ya? Sudah dong, Kak. Sita juga udah bawa alat tulis nih. Mantap kalau gitu, pas banget nih. Kakak sudah ada materi cerita Hala Nagodang yang akan dibacakan oleh kakak pendongeng. Yuk kita cermati ceritanya. Halo teman-teman kelas 4, apa kabar? Wah, berjumpa lagi ya kita. Nah, sekarang kakak langsung mulai aja ya ceritanya. Hala Nagodang, ditulis oleh Khairuni dan diilustrasikan oleh Harun Inun. Dahulu kala, hiduplah seekor naga raksasa bernama Hala Nagodang. Tubuhnya sangat besar dan panjang, hingga dapat melingkari bumi. Dengan gigi dan kukunya yang tajam, ia berburu mangsa. Ia juga menjaga telur-telurnya di sarang di bumi. Suatu hari, seorang gembala membawa hewan-hewan ternaknya ke padang rumput. Ketika turun hujan, ia berlari masuk hutan dan berteduh di bawah pohon. Setelah hujan reda, ia pun mencari jalan keluar. Namun, ia malah tersesat semakin jauh masuk hutan belantara. Si gembala kebingungan dan ia merasa lapar. Ia mencari sesuatu untuk dimakan. Dan ia menemukan telur-telur raksasa. Karena ia sangat lapar, si gembala pun memasak salah satu telur besar tersebut. Telur itu begitu besar. Gembala kekenyangan memakannya. Ia lalu bersandar di salah satu pohon dan tertidur. Gembala terbangun ketika mendengar suara gaduh. Di depannya tampak seekor naga raksasa yang marah. Rupanya dialah pemilik telur-telur itu. Berani-beraninya kau memakan telurku. Sekarang kau aku makan, raung Hala Nagodang. Ia mulai menyerang si gembala. Gembala sangat ketakutan. Ia pun lari sekencang-kencangnya. Ia berlari dan berlari tanpa menoleh ke belakang lagi. Ia berlari di antara pepohonan dan menerobos semak-semak. Ia berlari menyeberangi sungai dan melewati tepi dunia. Ia berlari hingga senja, hingga bulan muncul di angkasa.
Melihat bulan, harapannya tumbuh. Ia memohon perlindungan kepada bulan. Bulan pun mengambil, menyembunyikan si gembala. Halanagodang sampai di hadapan bulan. Bulan, si gembala telah memakan telurku. Serahkan dia biar ku balas. Bulan sudah berjanji akan melindungi si gembala. Bulan berusaha membujuk Halanagodang untuk tidak memakannya. Ia menyarankan Halanagodang memberikan hukuman lain untuk si gembala. Misalnya hukuman denda. Namun Halanagodang terbakar amarah. Ia bersikeras tetap ingin memakan sang gembala. Maka Bulan pun menawarkan dirinya. Daripada kau makan gembala itu, makanlah aku saja. Kau boleh memakanku berkali-kali. Halanagodang menyetujui tawaran itu. Ia memakan sang bulan. Itulah sebabnya setiap 29 hingga 30 hari kita akan melihat bulan menghilang dari langit malam. Sang bulan dimakan oleh Halanagodang. Selesai. Nah, begitulah ceritanya. Menarik bukan? Sampai jumpa kembali di cerita lainnya. Wah, menarik banget ya Kak ceritanya. Iya, menarik sekali ya ceritanya. Nah, setelah mendengarkan cerita tadi, Sita sudah mencatat informasi-informasi pentingnya belum nih? Sudah dong Kak, pastinya. Adik juga serius kok menontonnya tadi. Mantap emang Sita. Kalau gitu, Sita tahu nggak siapa nama naga raksasa dalam cerita tadi? Kalau ini mah adik ingat Kak, naga raksasa itu bernama Halanagodang. Wih, hebat loh Sita. Lalu, apa ya yang ditemukan oleh si gembala di hutan? Oh, Sita tahu, si gembala menemukan telur-telur raksasa Kak. Tepat sekali. Wow, Sita hebat banget. Salut deh kakak. Mantap Sita. Berarti kamu benar-benar serius mendengarkan cerita tadi. Nah teman-teman di rumah, kalian masih ingat gak nih dengan materi huruf kapital, tanda koma, dan tanda seru? Yuk kita ulas kembali. Yang pertama, huruf kapital. Huruf kapital ini dipakai untuk awal kalimat, nama orang, nama tempat, nama hari dan bulan, juga sebutan. Misalnya, Budi tinggal di Kalimantan. B di sini huruf kapital karena di awal kalimat. Kemudian K di sini juga huruf kapital karena nama kota atau tempat. Lanjut yang kedua ya, tanda koma. Tanda koma diletakkan pada kata yang berurutan penyebutannya. Misalnya, ayah membeli kaca, meja, juga lemari sepulang dari toko. Tanda koma juga bisa diletakkan sebelum kata tetapi. Misalnya, Andi mau membeli es krim, tetapi uangnya tidak cukup. Lanjut yang terakhir adalah tanda seru. Tanda seru digunakan untuk kalimat perintah yang juga mempunyai emosi yang kuat. Misalnya, aku melihatnya sedang duduk di sana. Sampai di sini paham kan ya teman-teman bagaimana penempatan huruf kapital, tanda koma, dan tanda seru? Mantap! Kalau gitu sekarang kakak akan beri 2 contoh bagaimana penempatannya ya. Contoh yang pertama, baju baru Nida ada 4. Warnanya merah, kuning, biru, dan hijau. Kalimat yang benar menjadi baju biru Nida ada 4. Warnanya merah, koma, kuning, koma, biru, koma, dan hijau. B menjadi huruf kapital karena di awal kalimat. N pada kata Nida menjadi huruf kapital karena nama orang. Kemudian penambahan tanda koma karena menyebutkan warna secara berurutan. Oke, kita lanjut contoh yang kedua ya. Ibu teriak Dinda sembari berlari ke arah ibu. Kalimat yang benar menjadi ibu tanda seru, teriak Dinda sembari berlari ke arah ibu. Di sini, I dari ibu menggunakan huruf kapital karena berada di awal kalimat dan juga sebutan ya. Kemudian ada tanda seru karena berteriak termasuk emosi yang kuat. Lalu pada kata teriak diawali dengan huruf kapital T karena merupakan awal kalimat setelah tanda seru.
Nah, kata Dinda juga diawali oleh huruf kapital ya, karena nama orang. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham kan ya? Sekarang supaya lebih mahir menulis kalimat menggunakan tanda baca yang benar, yuk kita berlatih. Tulislah kalimat berikut ini. Cobalah kalian perbaiki penulisan setiap kalimat menggunakan tanda baca yang tepat. Jika mengalami kesulitan, jangan segan untuk bertanya kepada guru ataupun keluarga ya. Selamat berlatih! Kakak bikin kaget aja. Ih, kamu lagi ngapain sih, Sita? Serius banget kelihatannya. Tanaman Sita udah mulai tumbuh subur nih Kak. Jadi mau nanam tanaman lagi deh. Nah, pas banget kalau gitu. Kak Dara punya bibit tanaman yang bisa kamu tanam. Ini dia. Tapi sebelum itu, Kak Dara punya gambar pola yang harus kamu lengkapi. Kamu mau bantu Kak Dara nggak? Mau dong Kak. Nah, teman-teman di rumah, kalian juga ikut bantu ya. Sita dan teman-teman perhatikan layar ya. Kak Dara memiliki dua macam pola. Pola pertama berwarna kuning dan pola kedua berwarna ungu. Nah, masing-masing pola terdapat dua kotak yang masih kosong dan gambarlah dua pola berikutnya di buku kerjamu. Teman-teman boleh menggambar polanya terlebih dahulu ya. Udah nih Kak. Teman-teman di rumah juga udah kan? Nah, kalau sudah, sekarang kita jawab bersama yuk. Siap Kak. Kita jawab pola pertama dulu ya. Perhatikan gambarnya ya. Pada kotak pertama terdapat sebuah persegi. Kemudian bergeser ke kotak kedua, pola berubah, muncul satu bangun persegi pada tiap sisi persegi pusat. Sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita bergeser ke kotak ketiga. Gambar persegi bertambahan satu buah di tiap ruasnya. Lalu kira-kira di kotak keempat gambar polanya bagaimana ya? Aku mengerti Kak. Kemarin kita sudah mengulas juga pola gambar seperti ini. Oke, kalau gitu jadi gimana pola berikutnya di... Nah, setelah tadi dijelaskan oleh Kak Dara, jika kita bandingkan gambar di kotak pertama, kedua, dan ketiga, dapat kita simpulkan bahwa setiap gambar berikutnya bertambah satu buah persegi pada tiap ruasnya. Maka, untuk kotak keempat kita tambahkan lagi satu buah persegi pada tiap ruas menjadi seperti ini. Wah, Sita hebat! Bagaimana dengan pola gambar kedua yang berwarna ungu? Kita coba lengkapi polanya yuk Kak. Nah, berikut ini pola kedua dengan warna ungu ya. Teman-teman perhatikan, pada kolom pertama hanya terdapat satu bangun persegi. Lalu pada kolom kedua di setiap sisinya bertambah satu persegi. Begitu juga pada kolom ketiga bertambah satu persegi pada tiap ruasnya. Bagaimana dengan kolom selanjutnya? Untuk kolom berikutnya, pertama-tama kita bisa gambar ulang pola yang ada di kolom ketiga. Selanjutnya, seperti yang sudah Kak Dara jelaskan, bahwa setiap gambar terdapat penambahan satu bangun persegi pada tiap ruasnya. Maka pada kolom keempat ini, gambar pola terakhir kita tambahkan persegi pada tiap ruasnya sehingga terbentuk bangun seperti ini. Benar tidak Kak jawaban Sita? Ya, benar sekali. Nah, sekarang Kak Dara ada tugas nih untuk teman-teman di rumah. Tentunya masih ingat dong cara yang dikerjakan oleh Sita barusan? Wah, tugasnya apa itu Kak? Nah, tugasnya adalah melanjutkan pola gambar seperti tadi. Gambarlah pola selanjutnya dari gambar berikut ini. Teman-teman gambar dulu ya soalnya. Kemudian kalian bisa melanjutkan di pola gambarnya. Setelah selesai, jangan lupa untuk mendiskusikan jawabannya dengan anggota keluargamu. Selamat mengerjakan teman-teman. Oh iya Kak, Kak Dara kan tadi janji mau kasih Sita bibit tanaman. Oh iya, masih ingat aja nih Sita. Iya dong Kak. Nah, ini bibit tanamannya. Nanti kita tanam setelah selesai belajar ya. Tapi kakak mau jelasin dulu nih. Kalau pada zaman dahulu rasi bintang tidak hanya digunakan untuk menentukan arah loh Dik. Loh, ada lagi kah Kak? Betul sekali. Jadi rasi bintang itu digunakan untuk pertanian.
Nah, setelah ini pastinya Kak Dara akan jelaskan. Teman-teman di rumah udah siapkan buku dan alat tulis kan? Oke kalau gitu, catat bagian pentingnya ya. Nah, catat bagian penting dari penjelasan kakak ya. Keberadaan rasi bintang di langit banyak membantu petani untuk menentukan waktu yang tepat untuk bercocok tanam. Hal ini disebabkan karena rasi bintang tertentu muncul pada pergantian musim. Lalu tanaman apa saja sih yang biasa ditanam dengan melihat rasi bintang? Nah, berikut ini adalah tabel yang memuat rasi bintang dan kegiatan pertanian yang cocok. Teman-teman bisa perhatikan ya. Yang pertama adalah rasi bintang lembu jantan. Ilustrasinya seperti ini. Rasi bintang ini dijadikan patokan petani untuk menanam palawija. Lalu yang kedua ada rasi bintang salib selatan. Coba teman-teman perhatikan gambarnya. Rasi bintang ini sebelumnya sudah kita pelajari loh. Yap, ini merupakan rasi bintang penunjuk arah. Tapi kira-kira menunjuk ke arah mana ya? Benar, seperti namanya, yaitu selatan. Nah, kalau tadi rasi bintang lembu jantan menandakan waktu yang tepat menanam palawija, maka rasi bintang salib selatan menandakan waktu yang tepat untuk memanen palawija. Wah, menakjubkan ya teman-teman. Berikutnya adalah rasi bintang kalajengking. Rasi bintang ini termasuk ke dalam rasi bintang penunjuk arah loh teman-teman. Masih ada yang ingatkah arah mana yang ditunjukkan rasi bintang ini? Yap, benar sekali, arah timur. Selain bentuknya yang mirip kalajengking, rasi bintang ini dahulu digunakan sebagai acuan melakukan kegiatan pertanian, yaitu menanam benih di lahan persemaian. Nah, kalau ini yang terakhir nih, ini adalah rasi bintang pemburu. Nama lain dari rasi bintang pemburu adalah Orion. Rasi bintang pemburu ini juga merupakan rasi bintang penunjuk arah. Arah yang ditunjukkannya adalah arah barat. Nah, tak hanya itu, rasi bintang ini juga digunakan dalam pertanian, yaitu menandakan waktu yang tepat untuk memanen beras. Nah, itulah beberapa rasi bintang untuk pertanian. Dengan menggunakan pedoman rasi bintang, kita dapat memilih waktu yang tepat untuk bercocok tanam. Jika teman-teman perhatikan, ada sudut-sudut yang terbentuk pada pola rasi bintang. Mulai dari bagian atasnya hingga bawah. Setiap bintang terhubung sehingga membentuk sudut yang beraneka ragam sesuai dengan pola yang tercipta. Sekarang kita kembali perhatikan rasi bintang lembu jantan ya. Kita beri label di setiap bintang mulai dari huruf A hingga L. Bintang-bintang tersebut jika kita hubungkan dengan garis akan membentuk sudut-sudut. Jika kita ukur sudut A, B, C, sudut tersebut memiliki sudut lurus. Hal ini ditandai dengan ukuran sudut yang berukuran 180 derajat. Lalu ada sudut D, E, G yang membentuk sudut siku-siku yang ditandai dengan ukuran sudutnya yaitu 90 derajat. Kemudian sudut FEG yang besarnya 52 derajat termasuk dalam jenis sudut lancip karena besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Wah, ternyata ada juga loh sudut tumpul. Perhatikan sudut HIJ berikut. Jika kita ukur sudut HIJ sebesar 160 derajat. Nah, kalau ini termasuk ke dalam jenis sudut tumpul karena besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Kak Dara, aku jadi penasaran deh. Berarti keberadaan rasi bintang sudah sejak dulu digunakan sebagai penanda oleh umat manusia ya? Ya, betul Dik. Salah satu contoh yang menggunakan rasi bintang sebagai penanda berbagai hal adalah peradaban kuno bangsa Sumeria yang hidup beribu-ribu tahun sebelum Masehi. Wah, Sita baru tahu ini Kak. Terus rasi bintang apa yang digunakan sebagai penanda? Rasi bintang Leo. Bangsa Sumeria menemukan rasi bintang Leo untuk pertama kalinya dan menggunakannya sebagai penanda hari titik balik matahari di mana siang akan lebih panjang dibandingkan malam. Nah, sekarang yuk kita berikan label pada sudut-sudut rasi bintang Leo.
Yeay, ayo Kak, kita kerjakan. Teman-teman, pertama-tama kamu bisa menggambar pola rasi bintang seperti ini. Kemudian berikan label dengan menggunakan huruf A sampai I untuk setiap bintang yang membentuk rasi bintang Leo ini. Kalau sudah, sekarang kita perhatikan sudut-sudut yang terdapat pada rasi bintang Leo. Dan jawablah pertanyaan berikut. Kamu juga bisa menggunakan busur derajat untuk membantumu dalam mengukur sudut ya. Setelah menggambar rasi bintang Leo, teman-teman bisa menulis soal berikut ini. Bagaimana cara mengerjakannya, Kak? Oh iya. Nah teman-teman, perhatikan ya contoh berikut ini. Kita kerjakan sudut ABC terlebih dahulu ya. Caranya seperti ini. Kalian lihat garis merah berikut pada sudut ABC. Letakkan titik pusat busur pada titik B. Tempelkan skala 0 pada salah satu garis acuan. Dan kali ini kita menggunakan garis AB. Kita akan gunakan skala biru ya, karena titik 0 yang menempel pada AB adalah warna biru. Lalu, lihat skala busur yang menempel pada garis BC. Jika ditarik hingga BC, maka besar sudutnya adalah 163 derajat. Karena besar sudutnya lebih dari 90 derajat, berarti sudut ABC termasuk ke dalam jenis sudut tumpul. Sesuai petunjuk, kita beri tanda pada nama sudutnya menggunakan persegi panjang. Wah, mudah ya Kak. Aku rasa teman-teman juga bisa. Nah sekarang, coba teman-teman di rumah tentukan nilai dan jenis sudut yang lain ya. Selamat berlatih! Teman-teman, setelah belajar mengenai rasi bintang untuk pertanian, aku jadi semangat lagi nih untuk menanam. Itu bagian yang kusuka. Kira-kira materi apa yang paling kamu suka hari ini? Pada dasarnya semua pelajaran menyenangkan. Asalkan kita ada niatan untuk belajar dengan sungguh-sungguh ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Dan selalu terapkan protokol kesehatan dengan 5M. Sampai jumpa. Dadah! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.